Malaikat aja gemeter, ya malaikat Jibril pernah gemeter. Nabi sama malaikat Jibril lagi berdua, dan sakau fokus sama langit terbelah. Wa nazalal malak, turun satu malaikat. Malak itu mufrad. Jadi malaika itu jamak, malakun, malakani, malaika. Tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qawi subhanahu wal wadi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a dinuhu amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati, guru kita, pembimbing kita Ustaz Ahmad Reza Kiai Syarif Syabdini, mudah-mudahan Allah berkahi seluruh hidup beliau dari dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengurus Majelis Syabab Kecamatan Pasar Minggu, Ustaz Fandi, Ustaz Imam dan pengurus yang lain, Bang Beri dan pengurus yang lain. Kemudian teman-teman yang tadi sudah memimpin pembacaan maulid kita, ada Ustaz Ilham dua bersama teman-teman dari ini yang pukul pun mana nih? Udah jangan dibubarin tuh begini. Cakep ya. Yalah, mantap. Alhamdulillah segala puji syukur milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pangkuan Al-Mustafa Nabiur Rahman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini malam majelis serihlah. Saya bingung juga ini. Ngaji juga kita istiqomah banget, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi supaya istiqomahnya nggak hilang, kita ngaji 15 menit, habis itu kita makan. Iya. Saya lanjut ya, karena kalau ngaji biar istiqomah ya ngajinya lanjut, jangan loncat-loncat. Terakhir sampai Ar-Rahmani ya, di tempat Bang Imam. Sekarang Ar-Rahimi. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahmani sifatul ula, sifat yang pertama. Ar-Rahimi sifatul saniyah, sifat yang kedua. Ar-Rahimi yang memberikan siapa Allah. Jadi kalau bahasa Sunda saya kudu nerjemahin dulu. Yang memberikan siapa Allah rasa sayang kepada kaum mukminin saja di akhirat nanti. Jadi Ar-Rahimi di dunia kagak ada. Kalau Allah adanya di dunia, Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahimi sifat Allah. Nanti Allah berikan Ar-Rahimi yang namanya sayangnya Allah kepada kaum mukminin saja di akhirat. Jadi yang di dunia sifatnya umum kepada semuanya, sifatnya namanya Ar-Rahman. Makanya kalau di dunia itu disebutnya kita wa ibadur Rahman, nggak disebut wa ibadur Rahim, sebab Rahim tadi. Tapi ada sifat Allah namanya Ar-Rahim. Nah itu dipakai oleh baginda Nabi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi yang punya rahim di dunia, yang punya rahim di akhirat hanya Allah Subhanahu, dan hanya buat orang yang beriman. Makanya saya tadi gemeter, saya jujur aja gemeter ya. Gemeter kenapa saya bilang saya gemeter? Saya pikir tadi kita kemarin mau rapat. Nah majlis begini nih. Dahsyat luar biasa, saya baru tumben ke puncak ada majlis, la ilaha illallah, gemeter saya. Dan kalau kita gemeter itu biasanya gerakannya jadi tambah khusyuk, tambah syahdu. Tanda-tanda orang beriman itu kita dzikirullah wajilat qulubuhum. Wajilat, bergetar hatinya. Kalau hati bergetar itu gemeter dalam hati, tubuh itu ngikutin gemeternya, goyang, serba salah gitu. Makanya kalau orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia kan getar ya.
La ilaha illallah. Ini efek dari wajilat qulubuhum, gemeter di hatinya. Jadi kalau hatinya gemeter kayak orang takut dah. Coba orang takut, orang gede badannya nih, takut, orang gede. Orang lewat kuburan, wajilat qulubuhum, hatinya gemeter lewat kuburan nih, takut lari. Jadi asar itu, sari roh itu gimana sirroh, gimana yang di dalam. Jadi yang terlihat itu gimana yang di dalam, dia terlihat di luarnya itu. Oh, iya. Itu karena di dalamnya lagi gemeter, lagi wajilat qulubuhum. Malaikat aja gemeter, ya, malaikat Jibril kena gemeter. Nabi sama malaikat Jibril lagi berdua, dan saqau fukus sama, langit terbelah. Wa nazalal malak, turun satu malaikat. Malak itu mufrad. Jadi malaikah itu jamak, malakun, malakani, malaikah. Malak, fanazalal malak, turun malaikat, wa aqbala ilaina, itu malaikat nyamperin kami, nyamperin saya sama malaikat Jibril lagi ngobrol kan dia berdua. Langit terbelah, turun malaikat. Malaikat itu nyamperin saya. Begitu itu malaikat nyamperin saya, falamma ro'ahu Jibril tasogor. Tuh bayangin. Ketika ro'ahu, ketika malaikat Jibril melihat itu malaikat yang baru datang, tasogor, mengecil, ciut. Malaikat Jibril aja ciut, pernah ciut malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril begitu melihat itu malaikat datang nyamperin, tasogor, mengecil, ciut gitu. Karena di dalam hatinya takut. Kenapa dia takut? Sebab kata malaikat Jibril setelah panjang ceritanya, Ma'zonantu ayyan zilal yawma illa biqiyamisah. Saya nggak nyangka itu malaikat turun ke bumi ini hari, karena tugasnya itu qiyamusah, hari akhir, ujungnya dunia, kiamat. Fa innahu Israfil, karena yang turun malaikat Israfil. Malaikat Jibril takut malaikat Israfil, apalagi kita. La ilaha illallah. Nah, sifat Allah yang kemudian Ar-Rahimi ini Wak, abang-abang, saudara-saudara saya, ini bayangin. Ini masyhur kalau di pesantren-pesantren, saya juga dapat di pesantren. Ada di Mekah itu ada ulama besar, Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, ulama besar. Beliau pernah mukasyafah, pernah berhadapan muka langsung sama Rasulullah SAW. Punya murid orang Magelang. Ini kalau di pesantren masyhur ini cerita, namanya Ahmad Taifur dari Magelang. API itu Aliansi Pesantren Indonesia di Magelang. Siapa yang melihat baginda Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani haqqo. Siapa yang melihat Nabi dalam tidur aja benar-benar berarti dia melihat Nabi. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Dalam riwayat lain, fa inna syaitana la yatazayyan. Setan nggak bisa nyerupain Nabi. Ini Sayyid Abbas, itu ulama yang luar biasa, alimnya luar biasa, dahsyat. Itu pernah mukasyafah, hadap-hadapan muka sama Nabi. Di belakang Nabi dia lihat banyak rombongan. Ditanya, ya Rasulullah, ini rombongan siapa di baris pertama? Nabi jawab, wahum ashabi, mereka yang di baris pertama sahabat saya. Itu yang di baris kedua, kata, jadi Sayyid Abbas yang nanya mana Nabi. Baris kedua siapa? Wahum ashabi, mereka sahabat saya. Nah yang di baris ketiga siapa? Banyak banget yang di baris ketiga. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu ini jawaban benar atau enggak, tapi ini masyhur dari sana. Ya Rasulullah, itu yang di baris ketiga yang banyak banget siapa itu? Rombongan di belakang kamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahum Indonesiun. Itu mereka orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena cintanya luar biasa. Gak ada di dunia ini yang orang cinta kepada baginda Rasul melebihi cintanya orang Indonesia kepada baginda Rasul. Bayangin orang-orang ke puncak dugem, kubah, orang-orang ke puncak nyari segala macam. Ini ke puncak. Bayang, coba dah. Coba. Orang mabok. Orang lagi jumpalitan, kita bawa bendera nih. Mau masang bendera bakal maulid, ajak ngikut. Mana lu masang
Ulul, Kang Amal, malam mau lihat, pasang yuk ngikut, yang tato ngikut Indonesia tuh. Coba lihat majelis Nurul Mustafa, Rasulullah, Babul Mustafa, Jadul Muslim, Jadul luar biasa. Itu majelis gitu. Rasul yang ngomong tuh wahum Indonesiun, nggak ada orang yang cintanya kayak orang Indonesia sama baginda Nabi. Wallahu a'lam bishawab kebenarannya, tapi ini yang cerita Ahmad Taifur, muridnya orang Magelang, orang pesantren API, Aliansi Pesantren Indonesia. Muridnya kesayangannya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu setiap malam dua-duanya ketemu sama Nabi tuh. Ahmad Taifur sama Sayyid Abbas dua-duanya ketemu. Kalau pagi-pagi saling ngomong. Ditanya duluan anak murid itu Ahmad Taifur, iskhobar ya Ahmad Taifur, iskhobar, kasih kabar semalam lu ketemu Nabi ngomong apa aja. Kamu ketemu Nabi ya Ahmad Taifur, iskhobar ya Ahmad Taifur, semalam ketemu Nabi kabarnya gimana? Habis itu baru dia nanya guru gimana? Nah, salah satu cerita yang paling masyhur di pesantren itu wahum Indonesiun, itu Nabi cintanya. Nah, untuk urusan ini kemudian dengan sifat rohimnya Allah, Ar-Rahim, sifat kedua dari kalimat Bismillahnya Allah itu, Allah Maha penyayang kepada kaum mukminin saja di akhirat nanti. Nah kita ini dapat nih, yang cinta sama Rasul itu bukan hanya syafaatul uzma. Kita kan sering mintanya syafaatul uzma mulu. Syafaatul uzma kagak usah diminta, dapat. Sebab Nabi itu nanti kedudukannya maqaman mahmudan. Itu kita baca doa di dalam selesai wudhu. Kemudian selesai dengerin azan. Allahumma rabb hadhihi da'wat tamah sholatil qa'imah hadisan Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajata rafi'atal qadriyah wa ba'athu maqaman mahmudah, dan bangkitkanlah hu-nya dia baginda Rasul maqaman mahmudah, dalam tempat yang terpuji, tempat yang paling terpuji. Ntar maqam mahmudah di yaumil kiamah punya baginda Nabi. Ya ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nanti di yaumun azim tempat maqam mahmudah punya baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi maqam mahmudah? Karena beliau punya namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma kita nggak usah minta, dapat. Ini sering salah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi SAW. Enggak, kita mintanya syafaatul ummah sama baginda. Kenapa syafaatul uzma? Sebab nanti di yaumil kiamah, begitu kita dibangkitin, yang pertama dibangkitin baginda Nabi. Kalau di Al-Quran surah Yasin, Nabi dibangkitin, turun malaikat Jibril, bumi udah rata,